Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa yang berhak menghakimi kita manusia hanyalah Tuhan. Manusia tidak berhak menghakimi sesamanya manusia atas dasar apapun juga. Itu artinya bahwa tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang mau diperlakukan tidak adil, termasuk dihakimi kinerjanya, kehidupannya, atau seluruh aspek hidupnya secara tidak benar. Selanjutnya, tanpa bermaksud mencari pembenaran, Paulus rela dihakimi. Ia siap dituding jari dan dinyatakan bersalah oleh manusia maupun oleh pengadilan dunia. Bagi Paulus tidaklah penting. Itu tidak berarti apa-apa. Mengapa demikian? Sebab bagi Paulus yang penting, yang perlu menjadi penekanan adalah ketika tiba saatnya Tuhan datang menghakimi. Sambil menanti penghakiman Allah, Ia akan terus bekerja dengan baik, dengan giat, karena ia telah dipercayakan hal itu. Bagi Paulus, selama masih di dunia, selama kehidupan masih Tuhan beri, Paulus memilih menjadi pribadi yang giat, yang dianggap oleh Tuhan sebagai pekerja yang dapat dipercayai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berefleksi dari pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar beberapa hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup ini bukan soal apa kata manusia tentang kita, melainkan apa kata Tuhan kepada kita. Menjadi pribadi yang dipercayai Allah, itulah yang terpenting bagi Paulus. Dunia boleh menghakimi kita, tapi yang terpenting kiranya kita dinyatakan benar oleh Allah. Kelak kita dapat dipercayainya. Paulus tidak peduli jika orang lain menghakiminya, karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat menghakiminya. Ketika kita berhenti memperdulikan citra kita di hadapan banyak orang, dan sebaliknya kita memperdulikan apa yang Tuhan pikirkan mengenai hidup dan karakter kita, ini akan membuat kita berhenti mencari pengakuan dunia. Kita berhenti mencari pengakuan orang-orang di sekitar kita. Tidak peduli apa yang diyakini orang lain, Tuhan tahu maksud kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kehidupan kita. Tuhan tahu persis apa yang kita katakan setiap hari, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi tingkah laku kita setiap hari. Sebab Dialah hakimnya, bukan kita dan juga bukan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ini pesan Tuhan yang harus kita tangkap pada pagi hari ini, yaitu hidup ini bukan soal apa kata manusia tentang kita, melainkan
apa kata Tuhan tentang kita. Itu yang jauh lebih penting. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini adalah jangan fokus kepada diri sendiri. Sekali lagi, jangan fokus kepada diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari kerendahan hati bukanlah tentang memikirkan diri sendiri lebih banyak atau memikirkan diri sendiri lebih sedikit, melainkan mengurangi memikirkan diri sendiri. Alih-alih mengkhawatirkan penampilan atau fokus kepada berat badan, tentang apa yang melekat dalam hidup kita, tentang pakaian, sepatu, aksesoris yang kita pakai dalam kehidupan kita, sebaiknya kita tidak boleh terlalu banyak memikirkan tentang diri sendiri. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Fokuslah kepada siapa kamu di hadapan Tuhan. Jangan memfokuskan diri sendiri apa kata orang tentang engkau. Jangan fokuskan apa ya dirimu di hadapan teman-teman, sahabat, dan orang lain. Tetapi mari kita fokuskan apa yang menjadi penilaian Tuhan atas hidupmu, apa yang Tuhan perkenan atas hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak kita memikirkan diri sendiri, maka kita akan semakin sibuk memikirkan apa kata orang tentang diri kita. Oleh sebab itu, kurangi untuk terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Masih banyak yang lebih penting yang kita pikirkan. Kita pikirkan juga perasaan orang lain. Jangan hanya yang penting hatiku senang, yang penting happy. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli perasaan orang. Mari kalau kita berbicara, jangan pikirkan asal kita senang bicara, kita senang mengeluarkan kata-kata, tapi coba pikirkan bagaimana orang yang mendengar perkataan kita, apakah diberkati atau justru tersakiti. Oleh sebab itu, mari fokus kepada orang lain, fokus kepada Tuhan, dan jangan terlalu fokus kepada diri sendiri. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah penilaian Tuhan kepada diri kita. Paulus dalam pelayanannya di Korintus tidak luput dari penilaian jemaat, tidak luput dari penilaian orang lain. Mereka menilai, mereka menghakimi. Bahkan apa yang diberitakan Paulus tidak sesuai dengan hikmat mereka. Mereka juga menilai pemberitaan Injil dari kefasihannya berbicara yang memuaskan mereka. Ketika memilih Apolos atau Kefas, hal itu bukanlah sekedar didasarkan pada kelebihan Apolos dan Kefas, namun juga karena ketidaksenangan mereka terhadap Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menanggapi hal ini Paulus mengatakan tidaklah penting penilaian orang lain, tidaklah penting penilaian jemaat, tidaklah penting penilaian dunia, tidaklah penting pengadilan manusia. Mengapa? Karena manusia tidak maha tahu. Manusia hanya bisa menilai dari luarnya saja, tidak memahami kedalaman hati manusia atau yang lain. Dan standar manusia juga bisa berbeda-beda. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh memberikan atau mendengarkan masukan. Juga bukan berarti kita tidak boleh memutuskan suatu perkara mana yang benar, mana yang salah. Semuanya itu tetap harus kita lakukan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Namun janganlah menghakimi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menghakimi yang dilarang oleh Paulus pada bagian firman Tuhan ini adalah menganggap orang lain buruk atau salah hanya berdasarkan penilaian pribadi. Ketika Paulus mengingatkan bahwa yang berhak menilai hanyalah Tuhan,
Justru itu berarti standar yang diberikan kepada kita jauh lebih tinggi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita tidak sibuk lagi hidup menuruti penilaian orang lain demi penerimaan mereka terhadap kita. Namun mari kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang berhak menilai kita, dan penilaiannya pasti objektif. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bangun diri kita, kita perbaiki karakter kita perbaiki kinerja kita di dalam pekerjaan, kita perbaiki perkataan kita dalam pergaulan, dalam interaksi kita. Dan mari kita perbaiki cara berpikir kita, kita selaraskan dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Dan ingat, kita itu tidak pernah diangkat menjadi hakim oleh Tuhan, karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan. Karena kita terbatas, kita tidak maha tahu, maka kalau kita menghakimi, maka seringkali penghakiman kita salah. Oleh sebab itu serahkanlah penghakiman itu hanya kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan semangat. Kita lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari perhatikan perkataan kita, mari perhatikan cara kerja kita, mari perhatikan interaksi dan tingkah laku kita sepanjang hari ini. Biarlah kita boleh menjadi berkat dalam segala hal, karena untuk itulah engkau dipanggil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.